Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Coding untuk membahas tentang masih di hierarchical clustering pada unsupervised machine learning. Sebelumnya kita sudah membahas algoritma aglomeratif hierarchical clustering. Nah, di algoritma sudah dijelaskan bagaimana pembentukan klasternya dengan studi kasus tertentu. Nah, di sini ini adalah dendrogram dari studi kasus yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Anda bisa lihat A dan B terbentuk jadi satu klaster, DF terbentuk satu klaster dan seterusnya sampai satu. Kalau kita gambarkan dendrogramnya, maka nanti untuk aksis yang X itu adalah berisi objek-objeknya, sampel atau objeknya. Kemudian untuk aksis Y adalah berisi lifetime. Lifetime nilainya adalah integer. Apa maksudnya lifetime ini? Nah, kita lihat dulu ya. Di awal, di dendrogram bisa kita lihat awal dari pembentukan klaster adalah terdiri atas 6 objek atau 6 klaster awal A sampai F. Kemudian klaster D dan F digabungkan jadi satu. Dia karena punya jarak terdekat dari semuanya 0,5, kemudian diikuti dengan penggabungan pembentukan klaster AB karena 0,71 dan seterusnya sampai klaster terakhir adalah satu klaster tunggal di sini. Nah, di sini klaster tunggalnya. Nah, apa yang dimaksud dengan lifetime? Lifetime itu sebenarnya adalah jarak antar pembentukan klaster ketika klaster hilang. Jarak ketika klaster dibentuk ya. Ini nih. Nah, ketika klaster dibentuk dengan ketika klasternya hilang. Nah, yang perlu kita lihat itu adalah posisi-posisi di mana dia mulai dibentuk. Nah, sekarang coba kita lihat lifetime dari A. Di sini dikatakan lifetime dari A adalah 0,71 ya. Lifetime dari A itu 0,71. Dari mana? Kita lihat. A sebagai objek itu kan mulainya dari titik 0 di sini ya. Dari titik 0. Kemudian dia menghilang karena bergabung dengan B adalah di posisi di sini. Nah, di sini. Di sini dan di sini. Nah, jaraknya adalah lifetime dari A dan B itu kira-kira ada di sini nih. Nah, lifetime-nya A itu sama dengan 0,71 ada di situ. Begitu pula dengan B sama karena A dan B itu pernah digabungkan sehingga B posisinya dari sini ke sana itu adalah 0,71 juga. Sedangkan untuk yang D lifetime-nya adalah mulai dari sini, dia dibentuk, dia menghilang di sini karena bergabung dengan F. Nah, menggabung di sini ya, maka jaraknya adalah 0,5. Ini 0,5. Nah, begitu pula dengan F, F juga 0,5. Lifetime pembentukan objeknya itu adalah sedemikian rupa. Nah, lain halnya dengan kalau misalnya kita coba kita hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, begini. Balik lagi ke pointer. Terus misalnya klaster A dan B, D dan F aja yang gampang lah. D dan F itu kan pertama dibentuk ada di sini. Nah, kemudian pakai ini aja yang lain lah. Nah, tadi pertama dibentuk kan di sini D dan F. Kemudian dia menghilang ada di sini karena bergabung dengan E. Sehingga jaraknya lifetime dari A dan D dan F itu adalah dari sini ke sini. 1 dikurangi 0,5 berarti kan lifetime dari DF itu sama dengan 0,5 karena 1 kurangi setengah sama dengan 0,5.
Itu cara menghitungnya. AB juga sama. Untuk AB lifetime-nya dia muncul mulai dari sini, menghilangnya di sini. Nah, jadi jaraknya adalah 2,5 dikurangi ini ya, dari sini 2,5 dikurangi posisi di sini kan 0,5 0,71 ya. 0,71 jadi sama dengan 1,79. Nah, kemudian itu lifetime. Sekarang bergeser. Tadi dari konsep lifetime kita bergeser ke K cluster lifetime. Nah, yang dimaksud dengan K cluster lifetime itu adalah jarak ketika sejumlah K cluster ketika dibangun sampai dia hilang juga. Konsepnya hampir sama dengan lifetime, tapi di sini adalah jumlah K-nya itu muncul dan hilangnya itu kapan. Nah, jadi kalau misalnya orientasinya tadi itu kan objek ya. Kalau sekarang ini adalah orientasinya adalah perubahan klaster. Perubahan klaster dari yang tadinya 2 klaster berubah menjadi 3, maka jaraknya bisa lifetime-nya bisa kita hitung. Orientasinya gini, ilustrasinya kita lihat di lifetime untuk kelas K sama dengan 2. Ini K sama dengan 2 cluster lifetime itu sama dengan adalah perubahan ketika klasternya pada posisi 2. Ketika cluster sama dengan 2 kan ada di sini. Kenapa 2? Karena ada 1, 2 di sini. Ada 2 potongan di situ. Dia munculnya pada posisi ini. Nilainya 1,41 nih. Ini. Di sini nilainya 1,41. Nah, kemudian kapan K cluster lifetime itu hilang? Ya, ketika dia digabungkan menjadi, kalau 2 cluster berarti menjadi 1 cluster. Jadi dilihat aja sepanjang ini ke atas sampai sini. Posisinya berapa nilainya? Sampai sini ya. Nah, nilainya kan 2,5. Ini 2,5. Maka 2 cluster lifetime-nya sama dengan 2,5 dikurangi 1,41 sama dengan 1,09. Jadi panjangnya ini atau lifetime-nya untuk cluster yang 2 tadi itu sama dengan 1,09. Nah, 1,09. Begitu pula dengan 3 cluster lifetime ini. Berarti dia yang 3 cluster itu kan 1, 2, 3. Mulai dari sini kan munculnya. Nah, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, sampai di sini ukurannya adalah 1,41 dikurangi dengan 1,0 sama dengan untuk K cluster lifetime-nya. Untuk 3 cluster lifetime itu sama dengan 1,41 dan seterusnya. Nah, gitu kan. Apa sih pentingnya untuk menghitung K cluster lifetime? Nah, ini pertanyaannya. Kita membutuhkan K cluster lifetime ini bukan hanya hitungan belaka ya, tapi untuk menghitung, untuk mengetahui, untuk memberikan kita suatu intuisi di mana klaster di mana klaster itu memiliki jarak yang berjauhan. Karena gini, kalau klaster semakin dekat itu maksudnya klaster ini semakin sulit dipisahkan kalau semakin dekat. Sehingga untuk menentukan klaster ini baik atau enggaknya itu adalah dari jarak. Semakin jauh jaraknya, maka semakin yakinlah kita bahwa klaster itu benar-benar terpisah. Ya. Jadi, bagaimana mencari jumlah klaster untuk dengan hierarchical clustering ini? Kalau di K-means clustering kan susah nyari klaster. Kita harus coba-coba dulu kan. Harus dicoba yang K sama dengan 1, K sama dengan 3, K sama dengan 4. Kemudian kita hitung masing-masing eksperimen tadi dengan menggunakan siluet score misalnya. Baru kita lihat siluet yang tertinggi adalah klaster yang terbaik. Nah, kalau di hierarchical clustering, kita sekali jalan algoritma itu akan membentuk suatu dendrogram seperti ini. Baru kita hitung
lifetime-nya mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Itu ya. Ada dua pendekatan untuk menentukan cluster. Yang pertama adalah dengan menghitung key cluster lifetime yang paling besar. Maksudnya adalah dengan begitu maka kita bisa mengetahui bahwa jarak yang besar itu menentukan bahwa dua cluster itu sangat-sangat terpisah gitu kan. Udah. Kalau kita balik ke sini ya kita bisa tentukan yang paling besar adalah si ini. Jadi objek yang kita punya, 6 objek yang kita punya itu memiliki cluster terbaik adalah bernilai 2 cluster terbaik. Itu ya. Kemudian pendekatan yang kedua adalah cara manual. Tadi ini dengan cara menghitung ke cluster lifetime atau cluster yang paling baik secara natural. Kalau yang cara manual itu kita paksakan. Kita paksakan maksudnya adalah ya udah tarik aja garis dendrogram tree misalnya ini ya. Dendrogramnya kan seperti ini nih. Nah, dihapus dulu. Nah, misalnya begini nih. Dendrogramnya seperti ini. Ya udah tarik aja garis arbitrarily atau ya acak aja tarik garis. Misalnya Anda mau narik garis dari sini ya. Jadi, tarik aja garis dari sini. Ya misalnya ini secara acak aja kita tarik garisnya, ya udah tarik aja garis dari sini ke sana, garis melintang gitu ya. Nah, udah ternyata perpotongan garis dengan dari yang warna merah ini dengan yang warna hijau ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, dari perpotongan garis itu kita tentukan ternyata saya menemukan 3 klaster di situ. Itu cara yang arbitrarily. Biasanya dengan keuntungannya aglomeratif hierarchical clustering itu sebenarnya dengan kita punya tree, cluster tree seperti ini, kita kan bisa memperhatikan ya, mengobservasi secara visual cluster mana yang terbaik sebenarnya. Nah, boleh kalau kita secara observasi ya sebenarnya ya 2 cluster ini yang terbaik. Atau ya ada pertimbangan lain misalnya untuk menentukan jumlah klaster yang terbaik. Begitu. Cuman kekurangannya adalah di aglomeratif hierarchical clustering ataupun Diana adalah nggak bisa undo. Proses pembentukan tree-nya itu nggak bisa dihentikan di tengah-tengah. Jadi udah lanjut aja. Kalau berhenti ya nggak jadi tree-nya gitu. Terus sensitif terhadap noise. Ini ada sama dengan yang K-means clustering, memang noise ini harus diperhatikan juga ya. Kemudian efisiensi rendah karena kalau dihitung kompleksitasnya itu n kuadrat log n di mana adalah jumlah sampel. Anda tinggal hitung aja. Cukup cepat ya. Kompleksitasnya meningkat beriringan dengan jumlahnya objek yang kita hitung. Karena perhitungannya kan banyak sekali ya. Terus algoritma alternatif untuk solusi dari kekurangan di atas itu ada Birch. Birch ini ya, dia bisa diskala untuk dataset yang besar sekali. Saya rasa bisa menggunakan Birch. Karena perhitungannya yang terlalu kompleks, kalau datasetnya besar ya pakai Birch dia akan lebih efisien. Atau ROCK itu clustering untuk data dengan jenis kategorikal. Selama ini kita K-means ataupun hierarchical clustering yang kita bahas itu semuanya menggunakan fitur-fitur yang bernilai numerik atau integer. Kalau kategorikal gimana? Nah, ROC lah yang bisa mengatasi itu. Kemudian untuk yang lain itu ada chameleon atau bunglon ya. Itu hierarchical clustering yang sifatnya dinamis. Dia bisa diterapkan pada bentuk klaster yang tidak hiperbolik ya, tidak lingkar. Nah, ini chameleon. Oke. Saya rasa itu untuk kelebihan kekurangan hierarchical clustering, kemudian bagaimana menentukan klasternya untuk aglomeratif hierarchical clustering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.